Malam itu, desa diselimuti kabut yang tidak biasa. Tebal, dingin, dan membawa aroma tanah basah yang pekat. Seolah-olah bumi baru saja dimuntahkan ke permukaan. Pak Damar, yang baru saja menyelesaikan ronda, merasakan keganjilan pada setiap jengkal tanah yang dipijaknya. Jalanan di depan rumahnya mendadak, membentang tanpa ujung. Rumah-rumah tetangga menghilang, ditelan warna putih kelabu yang pekat. Setiap langkah terasa sia-sia, seperti berjalan di atas ban berjalan yang tak berujung. Hingga akhirnya, ia terhenti di bawah pohon Kamboja tua yang dahannya meliuk seperti jemari raksasa. Di sana, di bawah keremangan lampu jalan yang berkedip, detak jantungnya seolah berhenti. Bukan bayangan biasa yang ia temukan. Di balik kabut, berdiri sesosok figur kaku yang terbalut kain kusam kecoklatan. Kain itu bukan lagi putih. Warnanya telah menyatu dengan warna tanah makam yang lembab. Sosok itu tidak melompat, ia melayang rendah, menyisakan jarak tipis beberapa sentimeter dari permukaan tanah. Bergerak tanpa suara siolal, ia adalah bagian dari kabut itu sendiri. Wajahnya tersembunyi di balik bayangan. Kain yang berantakan dan terikat, kuat di atas kepala. Pak Damar mencoba berlari, namun kakinya terasa seberat beton yang baru mengeras. Suasana mendadak sunyi total, bahkan suara jangkrik dan busan angin pun padam. Hanya satu bunyi yang tersisa, merayap masuk ke gendang telinganya. Srek, srek, srek. Suara kain kasar yang menyeret rumput kering saat makhluk itu mendekat perlahan. Bau melati yang layu, aroma bunga yang sudah berhari-hari membusuk di dalam air vas, memenuhi inderanya. Saat jarak mereka hanya 1 meter, Pak Damar dipaksa menatap. Kegelapan di bagian wajah sosok itu sebuah kekosongan pekat yang seolah-olah memiliki daya hisap, siap menelan jiwanya. Tiba-tiba, sebuah beban dingin yang luar biasa jatuh di bahu kirinya. Sebuah bisikan parau, seperti gesekan batu di dalam tenggorokan yang kering, terdengar tepat di telinganya. Janji itu, belum, kau tunaikan. Setelah malam itu, Pak Damar tak lagi sama. Ia pulang dengan tatapan kosong dan bahu yang terus-menerus terasa berat. Setiap malam, tepat pukul 2, lewat 42 pagi, seluruh penghuni rumah akan terbangun karena suara yang konsisten. Duk, duk, duk. Itu adalah suara benda. Tumpul yang membentur pintu depan. Dengan ritme lambat dan bertenaga. Seolah-olah ada seseorang yang tidak memiliki tangan untuk mengetuk. Sehingga ia harus menyandarkan atau membenturkan seluruh berat tubuhnya ke kayu pintu. Suatu malam, Bu Sarah terbangun karena merasakan tempat tidur mereka bergoyang. Pelan namun berirama. Awalnya ia mengira itu getaran gempa. Sampai ia menyadari getaran itu hanya berasal dari sisi tempat tidur suaminya. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan lampu minyak. Di sudut kamar yang paling gelap, sosok itu berdiri tegak. Kali ini, kayunya tampak basah, meneteskan cairan gelap yang berbau asing dan berlumpur ke lantai kayu. Kepalanya miring dalam sudut yang mustahil. Patah sepenuhnya hingga telinganya menyentuh bahu. Seolah lehernya sudah tidak memiliki tulang lagi, Pak Damar terbangun namun matanya melotot kaku ke langit-langit, tak mampu berkedip. Sosok itu mulai bergerak, ia tidak melayang, melainkan bergeser dengan suara sendi yang berderak hebat. Krak, krak, krak. Makhluk itu berhenti tepat di samping wajah Pak Damar, mengembuskan hawa yang begitu dingin hingga uap keluar dari mulut Pak Damar. Bu Sarah hanya bisa mematung saat melihat suaminya perlahan kehilangan rona wajahnya. Kulitnya menjadi keriput dan pucat dalam hitungan detik. Seolah seluruh energi hidupnya sedang disedot habis pagi harinya. Warga menemukan keduanya masih di atas tempat tidur dengan pandangan putih sempurna. Di lantai kamar, terdapat lingkaran dari tanah hitam yang mengelilingi tempat tidur mereka tanpa putus. Sebuah pesan tertulis di dinding menggunakan lumpur hitam yang masih basah. Kalian lupa mengikat kembali apa yang telah dilepaskan, teror itu merambat seperti wabah. Ujang, seorang pemuda yang baru pulang bekerja lembur, menjadi saksi berikutnya. Saat melewati rumah Pak Damar yang kini dipasang garis polisi, ia melihat pintu depan terbuka sedikit. Karena rasa penasaran yang besar, ia menyorotkan cahaya ponselnya ke celah pintu di ruang tamu yang gelap. Ia melihat bukan hanya satu, tapi 3 sosok putih kusam berdiri berjajar menghadap dinding. Mereka tidak bergerak, namun dari arah mereka terdengar suara tangisan lirih yang menyayat hati, bercampur dengan suara napas yang berat. Tiba-tiba, salah satu dari mereka memutar kepala sepenuhnya, 180 derajat ke arah Ujang, tanpa menggerakkan bahu sedikit pun. Wajahnya gelap,
Dengan rahang yang tampak menggantung kaku, keesokan harinya, kepanikan massal melanda. Makam-makam di pemakaman desa ditemukan terusik. Bukan jenazahnya yang hilang, melainkan tali-tali pengikat kain mereka yang diambil secara paksa. Penduduk desa menyadari hal yang mengerikan. Makhluk itu tidak hanya mencari talinya sendiri. Ia sedang mengumpulkan pengikat dari setiap orang yang ditemuinya. Malam itu, Ujang terbangun di kamarnya dengan perasaan tercekik. Lehernya terasa sangat panas. Di depan cermin, ia melihat bekas kebiruan yang dalam melingkar di lehernya, persis seperti bekas jeratan tali. Dari plafon kamarnya, terdengar suara cakar yang menggores kayu dengan kasar. Sebuah tangan pucat yang kaku dan panjang menembus kayu plafon, menjuntai ke bawah sambil memegang secarik kain tua yang basah. Kini giliranmu. Untuk terikat, Ujang mencoba berteriak, namun suaranya tersumbat di tenggorokan yang kian menyempit. Ruangan itu mendadak dipenuhi oleh sosok-sosok kaku di setiap sudut. Ada yang setinggi pintu, ada yang sekecil balita. Mereka semua berdiri dalam keheningan yang mematikan, menatap ke arah satu titik, yaitu Ujang. Tiba-tiba, lampu di rumahnya padam serentak. Dalam kegelapan total, Ujang merasakan puluhan jari kaku mulai meraba tubuhnya dari bawah tempat tidur. Lantai kayu yang ia injak berubah menjadi tanah gembur yang menghisap kakinya hingga ke lutut. Sebelum dunianya menjadi gelap sepenuhnya, ia melihat ribuan sesuatu yang kecil dan putih jatuh dari plafon, memenuhi mulut dan telinganya. Pagi harinya, Ujang lenyap tanpa jejak. Yang tersisa hanyalah sebuah guling di tempat tidurnya yang terasa sangat berat. Saat warga menyentuhnya, guling itu mengeluarkan suara detak jantung yang lemah dan hangat. Di permukaan kainnya, tertulis nama Ujang dengan cairan merah yang masih segar. Desa itu akhirnya mati. Warga yang tersisa melarikan diri, namun konon mereka yang pernah memeluk guling di rumah itu akan terus dihantui oleh rasa dingin yang sama. Pak Damar terlihat berdiri di tengah jalan desa pada malam terakhir, menunjuk ke arah sumur tua. Satu demi satu sosok-sosok putih kusam muncul dari rumah-rumah dan terjun ke dalam kegelapan sumur. Seolah ditarik oleh kekuatan besar dari dasar bumi kini, desa itu hanya menyisakan sunyi dan ribuan kain putih yang tersangkut di pepohonan Kamboja. Sebuah peringatan terakhir terukir di mulut sumur yang kini sudah disemen mati. Jangan pernah memeluk apa yang seharusnya sudah menyatu dengan bumi. Karena ia tidak menginginkan pelukanmu, ia menginginkan raga yang kau gunakan.